warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dipersatukan, dipertemukan, dikumpulkan dalam musholah yang tercinta kita ini untuk bersama-sama menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Isya secara berjamaah, yang insyaallah akan kita lanjutkan sebentar lagi sholat sunnah tarawih secara berjamaah pula. Semoga hadir kita dan semua yang kita lakukan dalam musholah ini dijadikan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menarik keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan keturunan-keturunannya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita-kita umat-umatnya yang selalu setia dan selalu berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menjalani runtutan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan pada tahun ini, khususnya ibadah puasa yang sampai hari tadi kita telah menjalankan ibadah puasa selama 24 hari. Mudah-mudahan ibadah puasa kita khususnya dan semua ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang diridhoi olehnya, dan bisa membuat kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam yang ke-25, bagian dari malam-malam ganjil terakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan bertepatan dengan malam Jumat, malamnya pemimpin hari, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang atau menyusun kitab Rotibul Haddad. Beliau menyampaikan, idza kanat lailatul jum'ah lailatul witri, kalau malam Jumat di 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu bertepatan dengan malam ganjil, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka fahiya ahra bi ayyakuna lailatul qadri. Maka malam itu, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemungkinan besar adalah malam dari Lailatul Qadar. Jadi malam hari ini, malam Jumat, bertepatan dengan malam ganjil di 10 hari terakhir di malam bulan suci Ramadan. Kata beliau Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemungkinan besar malam ini adalah malam Lailatul Qadar, dan itu sangat kita harapkan. Semoga kita dengan niat mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ditakdir beribadah pada malam hari ini, dan malam hari ini juga ditakdir sebagai malam Lailatul Qadar, yang mana ibadah di malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin,
lebih baik daripada ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Lantas apa yang perlu kita lakukan jika kita mendapatkan isyarat, kita mendapatkan petunjuk, atau kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau malam ini atau malam yang lainnya adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang perlu kita lakukan? Ulama-ulama menyampaikan, kerjakanlah ibadah atau amal di malam Lailatul Qadar, ibadah-ibadah yang ringan namun memiliki fadilah yang besar, memiliki pahala yang sangat besar. Kalau kita bersedekah 1 miliar, memang pahalanya sangat besar, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Sholat sunnah 1000 rakaat, pahalanya sangat besar, tapi jarang yang kuat untuk sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi apa amalan-amalan yang ringan namun pahalanya atau keutamaannya sangat besar? Banyak sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya membaca ayat kursi 1 kali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tu'dilu rub'al Quran. Ayat kursi 1 kali kita baca, maka pahalanya sama seperti membaca 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran berarti 7 juz setengah. Ada juga surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini kata Rasulullah, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, tu'dilu sulusal Quran. Seperti keutamaannya seperti membaca 1/3 Al-Quran, 10 juz. Ada lagi isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan kita untuk kita ucapkan, sakilatani fil mizan, namun berat timbangannya dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Habibatani ilar rahman, dan 2 kalimat yang ringan ini, yang mudah kita ucapkan ini namun timbangannya sangat besar, habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enak, ringan kita lakukan, kita ucapkan. Tapi pahalanya sangat besar dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran. Ketika kita diberikan isyarah, diberikan petunjuk baik dari guru-guru kita atau ulama-ulama kita, bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar atau malam yang lain malam Lailatul Qadar, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idza ra'aitu lailatal qadri madza aqra?" Kalau aku tahu, dikasih pengetahuan oleh Allah ya Rasulullah bahwa malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang akan aku baca ya Rasul? Atau apa yang paling baik aku baca ya Rasul? Sayyidatuna istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, faqra'i atau fakuli, maka ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun, engkau adalah zat yang maha memaafkan, tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan, fa'fu anni, kalau gitu tolong maafin aku ya Allah. Ini kok remeh banget ya. Malam Lailatul Qadar cuma minta maaf, nggak minta harta yang banyak, rumah besar, mobil yang mewah. Kenapa cuma minta maaf?
mobil mewah, rumah yang besar, harta yang berlimpah. Kalau Allah murka percuma. Kenikmatan dunia kita miliki semua, tapi Allah nggak senang kepada kita, ya percuma. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan, menganjurkan, minta yang ringan-ringan tapi nilainya besar. Kalau Allah sudah memaafkan kita, Allah meridhoi kita, harta kita banyak, tambah enak. Atau kita hidup dalam kehidupan yang pas-pasan, tapi Allah ridho, Allah memaafkan, ini rasanya tenang. Seperti itu. Jadi kalau kita dikasih petunjuk, diberikan isyarat bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar atau malam-malam selanjutnya, maka perbanyaklah amalan-amalan yang ringan namun pahalanya besar atau fadilahnya sangat besar. Salah satunya adalah yang sering kita baca kalau di malam bulan suci Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita berharap semoga malam hari ini atau malam-malam setelahnya, di saat kita beribadah di malam bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, kita ditakdir beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan keutamaan lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Amin ya rabbal alamin.